Halo semuanya, selamat datang di ulasan kita kali ini. Nah, hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang jujur aja, kayaknya deket banget deh sama keseharian kita. Kalian pernah nggak sih ngerasa happy, ngerasa super nyaman ngelakuin sesuatu, tapi jauh di lubuk hati terdalam, kalian sadar kalau itu sebenarnya bikin kalian makin jauh dari Tuhan, ya kan? Nah, materi yang bakal kita bedah hari ini tuh menarik banget. Judulnya Dosa Rasa Bahagia. Kita bakal ngebongkar habis-habisan paradoks anak muda zaman now yang sering banget nemuin kebahagiaan, ya kebahagiaan sementara sih, di dalam hal-hal yang pelan-pelan malah ngerusak iman. Dosa dipoles sedemikian rupa jadi kelihatan indah, kerasa nikmat, padahal bahagianya cuma sesaat. Oke, mari kita langsung masuk ke intinya dengan pertanyaan ini. Pacaran dalam Islam boleh nggak? Coba deh jujur-jujuran aja sama diri sendiri. Sebagian besar dari kita, para remaja muslim, sebenarnya udah tahu banget kan jawabannya? Nggak usah dijelasin panjang lebar pun kita udah pada ngerti. Konten dakwah tuh ada di mana-mana sekarang. Di TikTok kalian pasti sering lewat di FYP, di YouTube, Instagram, sampai kadang di-share di grup WhatsApp kelas. Kita tahu dalilnya, kita pernah dengar hadisnya. Tapi, pertanyaannya, kenapa masih banyak banget yang lakuin? Apa bener-bener karena nggak tahu? Atau emang ada faktor lain nih yang lagi main di sini? Ini nih yang bikin zaman kita sekarang ini unik banget. Sumber yang kita bahas ini ngasih perbandingan yang pas banget. Informasi agama hari ini tuh lebih gampang dicari daripada nyari sinyal pas lagi hujan deres, beneran deh. Kalian mau belajar tajwid, fikih, atau dengerin ceramah ustadz favorit, semuanya cuma sejauh satu klik aja. Tapi ironisnya, kemudahan buat dapetin ilmu ini ternyata berbanding terbalik sama betapa susahnya nerapin ilmu itu sendiri. Khususnya ya, nahan hawa nafsu. Tahu kalau itu salah, tapi tetap aja dijalanin dengan santai karena ya itu tadi, udah keburu dibungkus sama yang namanya rasa nyaman. Nah, buat mahamin gimana sih ceritanya kita bisa gampang banget tertipu sama rasa nyaman ini, kita punya 5 agenda pembahasan. Pertama, ironi remaja zaman now. Terus kedua, jebakan kata cuma. Ketiga, ilusi maksiat estetik. Keempat, bahaya hati yang kebal. Dan terakhir kelima, berjuang melawan diri sendiri. Oke, kita langsung masuk aja ke bagian pertama kita, ironi remaja zaman now. Materi ini dengan brilian ngegambarin ironinya kita-kita ini. Remaja zaman sekarang tuh pinter-pinter loh. Istilah-istilah psikologi kayak red flag dalam hubungan, wah hafal di luar kepala. Paham banget deh sama yang namanya toxic relationship. Tapi giliran ngomongin soal maksiat, yang udah jelas-jelas red flag gede banget dari agama, malah di-skip dan tetap dilakukan. Aneh kan? Sering banget kan kita lihat orang nonton kajian soal jaga hati, terus merepost quotes estetik kayak jodoh terbaik itu yang mendekatkan pada Allah. Tapi abis posting itu, tetap aja lanjut chattingan sampai jam 2 pagi. Kita tuh benar-benar sadar soal bahaya psikologis, tapi seringnya malah buta banget sama red flag spiritual kita sendiri. Nah, dari situ kita lanjut ke bagian kedua, jebakan kata cuma. Ini dia nih awal mulanya. Sumber kita nyoroti banget kalau pikiran kita itu gampang banget bikin rasionalisasi. Dan tahu nggak kata favorit untuk pembenaran ini? Kata cuma. Kalian pasti sering banget dengar alasan-alasan klasik ini. Ya elah, kan cuma temen deket. Atau cuma chat doang kok. Kan kita nggak ngapa-ngapain. Sampai yang paling parah. Yang penting kan nggak zina. Pas alasan-alasan ini diucapin, tiba-tiba dosanya tuh kelihatan sepele banget. Tapi coba deh kalian lihat pas alasan klise ini dijajarin di depan mata kita. Kerasa banget kan betapa rapuh dan lucunya argumen-argumen itu? Kita lagi nuker sesuatu yang nilainya luar biasa berharga, cuma pakai alasan pembenaran yang jujur aja murahan banget. Dan alasan-alasan tadi itu sebenarnya adalah langkah awal turun ke jurang. Dosa yang gede-gede itu jarang banget langsung kejadian. Biasanya selalu dimulai dari sesuatu yang dilabelin cuma. Mulai dari cuma teman dekat, terus naik level jadi cuma chat tiap malam. Terus apa yang terjadi? Nggak kerasa, hati mulai bergantung. Sumber kita sempat ngasih perbandingan yang nyelekit tapi benar banget. Kalau disuruh mikirin soal matematika atau tugas sekolah yang susah dikit aja kita gampang banget nyerah. Tapi giliran urusan nungguin balasan chat gebetan, wah begadang sampai mata panda pun dijabanin. Kompromi-kompromi kecil inilah yang diam-diam nyeret kita jatuh ke lubang jebakan emosional dan spiritual yang dalam banget. Terus, dari jebakan itu, muncullah fenomena yang udah nggak asing lagi buat kita. Caper, alias cari perhatian. Bikin story di sosmed seolah-olah random, padahal dalam hati berdoa banget biar dilihat sama satu orang spesifik. Giliran dikasih perhatian dikit, langsung baper. Dikirimin pesan spontan, wah senyum-senyum sendiri kayak habis menang lotre. Terus kalau ketahuan, pura-pura salting atau canggung deh.
Yah, kita harus akuin lah pengen diperhatiin itu tuh manusiawi banget. Siapa sih yang nggak suka ngerasa spesial? Tapi kita harus super hati-hati. Soalnya keinginan yang kelihatan wajar ini gampang banget disetir ke arah yang salah. Bikin kita tiba-tiba rela nerobos batas-batas agama cuma demi nahan rasa nyaman yang sebenarnya semu. Masalahnya makin runyam karena tekanan dari luar. Ini bawa kita ke bagian ketiga, ilusi maksiat estetik. Coba perhatiin gimana industri media dan tontonan kita sekarang ini kerja. FYP TikTok penuh banget sama konten couple goals, adegan romantis di film, pokoknya maksiat itu dibungkus seestetik mungkin. Ada adegan pegangan tangan, terus dikasih filter sinematik, plus background lagu yang melo. Chattingan manis malam-malam divisualisasikan sedemikian rupa. Endingnya, sesuatu yang haram tiba-tiba kerasa sangat-sangat romantis. Ilusi ini kuat banget loh. Dia bikin remaja-remaja yang aslinya pengen taat jadi ngerasa goyah. Bikin yang single atau jomblo jadi ngerasa aneh, ngerasa ketinggalan, atau dikira menyedihkan. Padahal, kita nggak bisa ngukur kebenaran dari seberapa banyak orang yang lakuinnya. Dulu aja di zaman Nabi banyak yang nyembah berhala, tapi berani beda sendiri demi kebenaran itu yang juara. Jangan sampai kita tertipu sama ilusi ini. Oke, sekarang kita alihin fokus dari pengaruh luar ke dalam diri kita sendiri. Di bagian keempat ini kita bahas bahaya hati yang kebal. Artikel ini menyoroti pergeseran perilaku yang jujur aja lumayan bikin merinding. Coba kalian flashback, dulu tuh orang ngerasa malu, ngerasa deg-degan atau grogi kalau sekedar mau chat sama lawan jenis yang bukan mahramnya. Ada rasa takut buat berbuat dosa. Tapi lihat sekarang, banyak yang malah terang-terangan pamer kemesraan di sosmed, bangga banget sama status pacarannya. Pertanyaannya, kok bisa berubah drastis gitu? Apa hukum dosanya tiba-tiba berubah jadi halal? Yang enggak sama sekali. Perubahan ini terjadi semata-mata karena hatinya mulai kebal, udah bebal. Sesuatu yang awalnya bikin gelisah, karena diterusin terus-menerus akhirnya jadi hal yang kerasa biasa aja. Nah, poin krusial banget dari materi ini, ngingetin kita sama hadis riwayat Tirmizi. Ini serius banget loh, dibilang kalau dosa, sekecil apapun itu, kalau terus diulang-ulang, itu tuh ibarat naro satu titik noda hitam di hati kita. Bayangin deh, awalnya satu titik kecil, kelihatan banget kan bedanya sama hati yang bersih, tapi kalau dosanya jalan terus, titik hitam itu bakal numpuk dan numpuk terus, sampai akhirnya hati kita jadi gelap sepenuhnya. Kalau hati udah gelap, dosa tuh nggak kerasa nyeremin lagi. Ada yang ngingetin malah dikatain sok suci, dengerin dalil agama malah ngerasa disudutkan. Ini tuh bener-bener fase spiritual yang paling membahayakan jiwa. Dan ini ngebuktiin kalau sekedar tahu aja tuh nggak akan pernah cukup. Ilmu agama itu ya ibaratnya cuma lampu, dia sekedar nunjukin jalan yang benar. Tapi yang nentuin kaki kita bakal melangkah kemana, itu sangat bergantung sama kemudi di dalam dada kita, yaitu hati kita. Kalau kondisi hatinya udah capek atau malas ngelawan hawa nafsu, otomatis seluruh perbuatan kita bahkan ikut rusak dan mulai kompromi sama dosa. Makanya ngejaga hati dari kompromi-kompromi kecil yang kelihatannya remeh tuh penting banget, karena efek kerusakannya bisa nyebar ke seluruh sendi kehidupan kita. Tapi tenang, nggak semuanya suram kok. Di bagian kelima ini kita bahas berjuang melawan diri sendiri. Nah, buat kalian yang saat ini lagi berjuang mati-matian nahan diri, ulasan ini ngasih semacam validasi yang nenangin banget. Perang terbesar kita itu emang bukan ngelawan orang lain, tapi ngelawan diri sendiri. Buat kalian yang mungkin hari ini lagi ngerasa sepi atau ngerasa berat pas lihat teman-teman asik mamerin pasangannya, percaya deh, Allah tuh maha melihat. Allah tahu kok betapa kerasnya usaha kalian buat nggak ngebales chat itu, buat milih menjauh demi ngejaga hati. Mungkin orang-orang di sekitar mikir kalian tuh aneh atau kaku, tapi ya begitulah. Ketaatan itu kadang emang kerasa asing di tengah zaman di mana maksiat dianggap sebagai hiburan. So, teruslah semangat berjuang melawan ego dan hawa nafsu kalian sendiri. Artikel yang kita bahas ini ngasih satu kesimpulan yang indah banget. Menunda demi taat adalah bukti cinta yang sehat. Ingat ya, agama itu nggak pernah ngelarang kita buat jatuh cinta. Jatuh cinta itu fitrah, wajar banget. Yang dilarang itu cuma cara-cara yang salah buat mewujudkannya. Milih buat nunda keinginan sesaat cuma karena pengen taat sama sang pencipta, itu adalah bentuk cinta yang paling sehat. Sesuatu yang kita tinggalin karena Allah itu nggak bakal pernah berakhir sia-sia, percayalah. Kalau kalian habis ngelakuin kesalahan terus hati kalian ngerasa gelisah, alhamdulillah, itu tandanya hati kalian masih hidup, masih ada iman di situ. Tinggal dirawat aja selangkah demi selangkah. Sebagai penutup dari penjelasan kita kali ini, coba deh renungin pertanyaan provokatif ini dalam-dalam. Apakah yang bikin hatimu berdebar itu beneran cinta atau sebenarnya itu ujian? Jangan lupa, nggak semua yang bikin kita ngerasa nyaman sesaat itu namanya cinta. Seringkali itu cuma hawa nafsu yang lagi nyamar pakai nama cinta. Bahagianya cuma bentar banget, tapi dosanya terus melekat.
Jadi, yuk pilih cinta yang benar-benar bisa mendekatkan diri kita kepadanya. Terima kasih ya udah nemenin ngebedah materi yang mendalam ini bareng-bareng. Sampai ketemu di ulasan berikutnya, dan terus semangat jaga hati kalian.